Siapkan 1 saset Nutrijel mangga. Tambahkan 4 sendok makan gula pasir. Kemudian aduk-aduk sebentar agar bahan-bahan ini tidak menggumpal saat dikasih cairan. Bila sudah, lalu tambahkan 400 ml air panas, lalu nyalakan apinya. Setelah mendidih, kemudian matikan apinya, lalu tambahkan fruit acid yang ada di belakang kemasan Nutrijel. Nah, fungsi dari fruit acid ini adalah untuk menambah cita rasa puding, sehingga nanti rasa pudingnya itu mirip seperti rasa buah yang asli. Aduk-aduk agar fruit acidnya larut merata ke seluruh cairan puding. Bila sudah, lalu kita tuangkan cairan puding ini ke dalam wadah dan diamkan beberapa saat sampai dingin. Setelah cairan pudingnya berubah menjadi jelly, lalu kita iris kecil-kecil menjadi bentuk dadu. Langkah selanjutnya, kita siapkan 2 saset Nutrijel plain, tambahkan 10 sendok makan gula pasir, tambahkan juga air sebanyak 850 ml. Setelah itu, kita nyalakan apinya, lalu bahan-bahan ini kita masak dengan api yang sedang sambil terus diaduk-aduk supaya tidak ada bahan yang menggumpal. Setelah mendidih, kemudian matikan apinya, lalu aduk-aduk kembali agar uap panasnya sedikit berkurang. Bila sudah, lalu tambahkan dengan 3 saset susu kental manis. Kalau mau lebih juga boleh banget ya guys, tapi menurutku segini juga udah cukup. Setelah itu, aduk-aduk kembali supaya susunya larut merata ke seluruh cairan puding. Langkah selanjutnya kita mulai proses pencetakannya. Siapkan terlebih dahulu cupnya, lalu isi cup tersebut dengan puding yang sudah kita iris bentuk dadu tadi ya guys. Setelah terisi semua, lalu kita tuangkan puding susunya ke dalam cup satu per satu. Bila sudah, lalu aduk-aduk supaya jelinya ini tidak berkumpul menjadi satu di bagian bawah. Nah, untuk sisa puding susunya ini kita tambahkan dengan 1 saset pop es rasa mangga ya guys. Setelah itu kita panaskan kembali sampai bubuk pop esnya ini larut merata ke dalam cairan puding. Bila sudah, lalu kita tuangkan cairan puding ini ke atas lapisan puding susunya ya guys. Lakukan dengan hati-hati supaya tidak tumpah. Setelah semua selesai, lalu kita diamkan beberapa saat sampai pudingnya ini dingin. Nah, untuk satu resep ini bisa menghasilkan 22 cup ya guys. Untuk harganya bisa kalian jual seharga Rp2.000 saja. Siapkan 1 saset Nutrijel rasa mangga kemasan ekonomis. Tambahkan 5 sendok makan gula pasir. Lalu aduk-aduk sebentar ya guys, agar nanti bahan-bahan ini tidak menggumpal saat dikasih air. Bila sudah, lalu tuangkan 400 ml air. Setelah itu, nyalakan apinya.
Ini kita masak dengan api yang sedang cenderung kecil sambil sesekali diaduk-aduk ya guys, supaya bahan-bahan yang ada di dasar panci ini tidak menggumpal. Karena ini warnanya kurang oranye, ini aku kasih pewarna makanan sedikit aja. Ya cukup 1 tetes aja ya guys. Nah ini warnanya udah makin terang ya guys, jadi kelihatan lebih menarik. Oke guys, ini cairan pudingnya sudah mendidih. Sekarang aku matikan apinya. Setelah itu aduk-aduk lagi supaya uap panasnya menjadi berkurang. Bila sudah, lalu kita tuangkan ke dalam gelas takar. Setelah itu kita tambahkan 1 saset SKM. Lalu kita aduk-aduk sampai susunya larut sempurna ke dalam cairan puding ya guys. Bila sudah, ini aku tuang ke dalam mika yang ukurannya 7 cm ya guys. Setelah itu kita diamkan beberapa saat sampai pudingnya ini dingin. Nah, bila pudingnya ini sudah dingin dan mengeras, lalu kita ambil satu ya guys. Selanjutnya, ini kita potong silang menjadi 4 bagian seperti ini ya guys. Jadi nanti untuk tiap potongannya ini berbentuk segitiga ya guys. Setelah itu kita ambil 2 potongan tersebut, lalu kita taruh ke dalam mika yang lain dengan posisi saling berhadap-hadapan ya guys. Nah, seperti ini cara menatanya. Lakukan hal yang sama sampai selesai ya guys. Nah, bila semua sudah selesai ditata, ini menghasilkan 18 mika ya guys. Untuk langkah selanjutnya, kita siapkan 1 saset Nutrijel Plain kemasan ekonomis. Tambahkan 4 sendok makan gula pasir, tambahkan juga 400 ml air. Aduk-aduk sebentar, kemudian nyalakan kompornya. Aduk-aduk terus sampai semua bahan-bahan ini larut ke dalam air. Bila sudah mendidih, kemudian matikan apinya. Kemudian tuangkan ke dalam gelas takar. Setelah itu tambahkan dengan 1 saset SKM. Aduk-aduk sampai susunya larut ke dalam air. Bila sudah, lalu kita tuangkan ke dalam mika. Kita tuangkan ke dalam 2 sisi segitiga yang masih kosong ya guys. Lakukan terus sampai selesai ya guys. Bila sudah, lalu kita diamkan beberapa saat sampai pudingnya ini dingin dan mengeras. Oke guys, setelah pudingnya dingin, hasilnya jadi seperti ini ya. Ini rasa mangganya itu seger abis, nyegerin banget deh guys. Siapkan 1 saset Nutrijel mangga kemasan ekonomis, kemudian tambahkan dengan 4 sendok makan gula pasir dan juga air sebanyak 400 ml. Setelah itu nyalakan apinya, lalu kita masak bahan-bahan ini sambil terus diaduk-aduk. Setelah mendidih, lalu kita matikan apinya. Lalu kita tuang cairan puding ini ke dalam wadah dan diamkan beberapa saat sampai dingin.
Nah, setelah dingin, kita iris pudingnya ini kecil-kecil menjadi bentuk dadu. Langkah selanjutnya, kita persiapkan cupnya terlebih dahulu. Lalu kita isi cupnya dengan 1 sendok puding yang sudah kita iris dadu tadi ya guys. Untuk langkah selanjutnya, kita siapkan 2 saset Nutrijel Blend. Tambahkan dengan gula pasir sebanyak 10 sendok makan dan juga air sebanyak 850 ml. Setelah itu, nyalakan apinya, lalu bahan-bahan ini kita masak dengan api yang sedang sambil terus diaduk-aduk sampai nanti mendidih. Setelah mendidih, kemudian matikan apinya. Lalu kita tambahkan 3 saset susu kental manis. Kalau mau lebih juga boleh ya guys, tapi menurut aku ini saja sudah sangat enak. Aduk-aduk kembali supaya susunya larut merata ke seluruh cairan puding. Bila sudah, lalu kita tuangkan puding susunya ini ke dalam cup yang sudah terisi dengan potongan jelly ya guys. Lakukan sampai selesai ya guys. Setelah selesai, lalu kita diamkan pudingnya ini beberapa saat sampai nanti dingin. Siapkan 1 saset Nutrijel kemasan ekonomis rasa mangga. Tambahkan 4 sendok makan gula pasir. Setelah itu aduk-aduk sebentar agar bahan-bahan ini tidak menggumpal saat dikasih air. Bila sudah, lalu kita tuangkan 400 ml air. Setelah itu, bahan-bahan ini kita masak dengan api yang sedang cenderung kecil sambil terus diaduk-aduk ya guys, supaya tidak menggumpal. Setelah mendidih, kemudian matikan apinya, lalu aduk-aduk kembali agar uap panasnya berkurang. Bila sudah, lalu tambahkan dengan fruit acid yang ada di belakang kemasan Nutrijel. Nah, fungsi dari fruit acid ini adalah untuk menambah cita rasa puding sehingga nanti rasa pudingnya itu mirip dengan rasa buah yang asli. Setelah itu, tambahkan juga 1 saset SKM. Aduk-aduk sampai bahan-bahan ini tercampur dengan merata. Setelah itu, kita cetak menggunakan cetakan kue talam yang ukurannya kecil. Setelah selesai, lalu kita diamkan beberapa saat sampai pudingnya dingin. Nah, bila pudingnya sudah mengeras, lalu kita keluarkan lagi dari dalam cetakan. Setelah itu, kita taruh puding kuningnya ini ke dalam mika.
Untuk langkah selanjutnya, kita masak lagi adonan puding yang kedua, yaitu 1 saset Nutri-Gel Blend. Lalu tambahkan 4 sendok makan gula pasir dan air sebanyak 400 ml. Tambahkan juga 1 saset SKM. Setelah itu, kita masak bahan-bahan ini sampai benar-benar mendidih sambil sesekali diaduk-aduk supaya tidak gosong. Bila sudah, lalu adonan ini kita tuangkan ke dalam mika yang sudah terisi dengan puding kuning telurnya ya guys. Setelah selesai, lalu kita diamkan beberapa saat sampai pudingnya ini dingin. Love me, Matthew? I do. Honestly? Yes. Secretly, but honestly. No more secrets.